Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Afisah ingin sedikit menyampaikan artikel saya yang berjudul Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam. Pertama, yaitu konsep pendidikan Islam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada dasarnya, pendidikan Islam adalah upaya untuk mencapai kemajuan perkembangan baik individu peserta didik di dalam Islam. Yang disebut kemajuan itu adalah mencakup kemajuan fisik, material, dan kemajuan mental spiritual yang keduanya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk manusia Muslim yang mempunyai karakter kepribadian Islami, memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman, dan bermakna bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Di sini menurut Gus Dur, yang paling penting yaitu bagaimana umat itu berlaku dan bersikap secara Islami. Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan tumbuh bersamaan dengan munculnya manusia di muka bumi. Dengan ini ditujukan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling hakiki bagi berlangsungan hidup manusia, karena manusia tidak akan bisa hidup secara wajar tanpa adanya sebuah proses pendidikan. Jadi pendidikan itu penting untuk manusia dan untuk berlangsungan hidup manusia. Yang kedua yaitu sumber atau dasar pendidikan Islam. Di sini dijelaskan sebagai pedoman untuk kehidupan sehari-hari umat Islam, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan ideal juga operasional. Dengan landasan ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang terprogram dan berkesinambungan, yaitu pendidikan Islam yang memperjuangkan moral kultural yang bersifat inklusif dan tetap menjaga kebinekaan. Kebinekaan ini juga yang menjadikan butir-butir Pancasila sebagai falsafah bangsa ini. Kemudian dasar pendidikan Islam harus bersifat general, valid, dan final, karena dari dasar inilah berbagai konsep, rumusan, dan produk pemikiran pendidikan Islam diciptakan dengan ilmu, maka dalam persoalan kehidupan tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Dasar pendidikan Islam tentu saja didasarkan kepada falsafah hidup umat Islam dan tidak disadarkan kepada falsafah pendidikan umat Islam dan didasarkan dengan falsafah hidup suatu negara. Sebab sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tugas pendidikan Islam adalah alat transmisi unsur-unsur pokok budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, sehingga identitas umat akan terpelihara dan terjamin dalam tantangan zaman. Dan sebagai proses transaksi atau memberi antara manusia dan lingkungannya. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan sampai dengan akhir hayatnya. Yang kedua, fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu wadah untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Di sini fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan bersifat struktural
struktural, dan institusional. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tujuan pendidikan Islam di sini diantaranya dapat dipotret dari didirikannya The Wahid Institute, yaitu membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme, agama-agama, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan kaum muslim Indonesia. Tujuan dari pendidikan Islam untuk memanusiakan manusia merupakan hal yang mutlak adanya, disebabkan pendidikan Islam adalah wahana untuk pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya, sehingga akan tampak karakteristik dari pola-pola yang dikembangkan oleh pendidikan Islam itu sendiri. Kedua, pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif atau pendewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Kholiknya dan sebagai pemelihara atau khalifah pada semesta. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik atau generasi penerus dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat atau lingkungan sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam yaitu sebagai proses pembentukan diri peserta didik manusia agar sesuai dengan fitrah keberadaannya. Dari beberapa konsep yang telah dipaparkan di atas tentang manusia, maka peran, fungsi, dan tujuan pendidikan Islam sangat dominan untuk menjadikan manusia yang siap menjadi generasi penerus tata kehidupan yang lebih baik. Secara formalis maupun eksternal, pendidikan Islam yang mempunyai peran besar untuk membentuk manusia paripurna. Maka kekuatan interpretasi manusia, ayat-ayat yang tersirat terhadap Al-Quran sebagai landasan dasar dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dan di sini haruslah mampu menciptakan konsep tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena dalam kekuatan interpretasi manusia itulah kemajuan dalam dunia pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pendidikan Islam haruslah mampu mengembangkan beberapa konsep dalam tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.